Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Semua udah siap memuji nama Tuhan? Siap. Baru satu orang yang ngomong. Sekali lagi ya, aku ulangin. Apakah adik-adik semua udah siap memuji nama Tuhan? Siap. Seorang yang ngomong. Oke adik, sebelum kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini Bapak, kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Biar Tuhan setiap hati kami Tuhan boleh terbuka untuk Engkau Tuhan. Kami boleh siap menyembah Engkau, memuji nama Engkau Tuhan. Biar Tuhan hari Engkau, hari tempat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Engkau Tuhan. Kami boleh tenggelam dalam hari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan ya. Yesus,
kasih Bapak, mari semua adik-adik kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kehadiran Engkau, untuk sukacita yang luar biasa Tuhan. Tuhan, saat ini kami buka hati kami mau menyembah Engkau. Roh Kudus datang penuhi hati kami, jamah setiap hati kami, ubah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Yes, Lord. We know you love us first, so I love you. Semua katakan ku cinta Yesus. Yes. Ku cinta Yesus, oh, oh, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Mari semua tutup matanya, kita angkat tangan. Sungguh aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Yes Lord, we love you Lord. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Kau, ku cinta Yesus. Ku cinta Kau, sungguh aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari semua katakan aku cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Engkau Tuhan. Sungguh aku
Lord, have your way in me. Lord, I give you everything that I have. I give you my soul. I live for you. I live for you. Every breath, oh Jesus, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, Jesus, have your way, Lord, in us. Yes, Lord, renew our heart. We want to be like you. Kami mau seperti Engkau, jadi seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami rindu Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa untuk hadirat Engkau Bapa. Tuhan, kami rindu Engkau setiap hari Tuhan. Kami mau Tuhan datang ke hadirat Engkau setiap hari. Roh Kudus ajar kami Tuhan untuk punya hati yang lembut ya, untuk punya hati yang mau Tuhan berdoa setiap hari, menyembah Engkau setiap hari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hidup di dalam kami, Engkau hidup di dalam setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus, saat ini kami katakan kami siap mendengarkan firman Engkau, kami siap mendengarkan kebenaran firman Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menerima Tuhan Yesus. Aku memberkati setiap anak-anak Tuhan. Aku katakan dalam nama Yesus ada pengertian ilahi akan hidup mereka Tuhan, sehingga setiap firman yang mereka dengar mereka boleh mengerti Tuhan. Bukan cuma mengerti tapi itu boleh berbuah Tuhan dalam hidup mereka, tinggal tetap dan berbuah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabar kalian? Kakak yakin kalian semua baik ya? Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhannya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service! Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai buah roh kesetiaan. Apa yang dimaksud dengan setia? Setia artinya dapat dipercaya. Di Alkitab di Lukas 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang setia dalam perkara kecil. Dan kemudian Tuhan memberkati orang ini dengan perkara yang besar seperti yang dikatakan firman Tuhan. Adik-adik mau dengar ceritanya? Oke. Cerita hari ini mengenai seseorang yang bernama Samuel. Ayah Samuel bernama Elkana. Ibunya bernama Hana. Mereka berdua adalah orang Yahudi. Lama Elkana menikah dengan Hana tanpa mendapat seorang anak pun. Pada suatu hari, Hana bernazar kepada Tuhan. "Ya Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh melihat kesengsaraan hamba-Mu dan mengingat serta tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan keturunan kepada hamba-Mu
seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan. Di sepanjang umur hidupnya, pisau cukur tidak akan menyentuh atas kepalanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Setelah Hana, ibunya itu menyapih bayi Samuel, diantarkannya Samuel ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul Samuel itu. Di rumah Tuhan di Silo tersebut, Hana, ibunya, berbicara kepada Imam Eli yang saat itu menjadi imam di rumah Tuhan tersebut. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah Elkana dan Hana di sana menyembah kepada Tuhan. Kemudian mereka menyerahkan Samuel kecil untuk tinggal melayani Tuhan bersama Imam Eli. Jadi, mulai saat itu, Samuel kecil tinggal di tengah-tengah keluarga Imam Eli. Imam Eli mempunyai 2 anak laki-laki, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak-anak yang tidak punya takut akan Tuhan. Mereka suka mencuri makanan dan korban persembahan yang dibawa oleh jemaat ke bait Allah. Dan mereka melakukan dosa sehari-hari di hadapan Tuhan. Mereka berbuat tidak sopan dengan wanita-wanita yang datang melayani ke rumah Tuhan. Imam Eli mengetahui dosa dan kelakuan bejat anak-anaknya. Tetapi Imam Eli tidak bertindak tegas kepada mereka. Imam Eli hanya menegur mereka dengan kalimat yang sangat halus saja. Tetapi beliau tidak pernah sungguh-sungguh memarahi atau mendisiplin anak-anaknya, apalagi menghukum mereka. Malahan Imam Eli juga menikmati hidup senang dengan makan daging yang dibawa jemaat ke rumah Tuhan itu. Adik-adik, tahukah adik-adik, hidup Samuel kecil tidaklah gampang. Di usia yang masih sangat muda, di saat teman-teman sebayanya bisa bermain dengan bebas setiap hari, Samuel kecil harus bekerja sebagai pelayan, melayani di rumah Tuhan. Di saat semua teman-teman sebaya masih tinggal dengan papa mama, masih menikmati kelonan sama papa mama, masih bisa minta, "Ma, hari ini aku mau makan ini, Ma. Pah, aku boleh jajan ini nggak, Pah?" Tapi Samuel nggak bisa kayak gitu. Samuel kecil harus tinggal di tempat yang sangat jauh dari papa mamanya. Papa mama Samuel hanya datang ke tempat Samuel tinggal di rumah Tuhan Silo tersebut 1 kali saja dalam setahun. Dan setiap kali mereka datang, ibunya Hana membawakan pakaian buat Samuel. Tetapi selama sehari-hari Samuel di situ, tidak ada papa mama yang peluk dia. Tidak ada papa mama yang bawa Samuel jalan-jalan. Tidak seperti anak-anak lainnya. Adik-adik bisa bayangkan hidup seperti apa Samuel itu? I don't think it's fun. Kalau mau, Samuel kecil bisa kecewa. Samuel kecil bisa marah sama Tuhan. Dia bisa marah sama papa mamanya. Kenapa papa mama buang aku ke sini? Kenapa sih aku harus menjadi pelayan di usia yang sangat kecil?
Aku mau marah sama Tuhan, aku mau marah sama papa mama. Bisa nggak kalau dia mau kayak gitu? Bisa. Tetapi adik-adik tahu, nggak pernah. Samuel tidak pernah marah sama Tuhan. Dia tidak pernah marah sama papa mamanya. Tetapi Samuel kecil ini, dia memilih untuk setia dan taat kepada kehendak papa mamanya dan kehendak Tuhan. Dan adik-adik tahu, Samuel itu, dia tahu nggak apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Hofni dan Finehas? Ternyata dia tahu semuanya. Dia tahu segala dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Finehas setiap hari di rumah Tuhan. Dia juga tahu bahwa bapaknya Imam Eli tidak mendisiplin anak-anaknya dengan benar. Tetapi adik-adik tahu, Samuel ini memilih untuk tidak ikut-ikutan dengan dosa mereka. Samuel memilih untuk setia kepada Tuhan. Samuel memilih untuk setia dalam perkara kecil, walaupun dia hanya pelayan. Dia tidak mau ikut melakukan dosa seperti yang dicontohkan oleh kakak-kakaknya tiap hari. Akhirnya, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan menghukum Imam Eli, Hofni, dan Finehas. Bagaimana dengan Samuel? Alkitab mencatat bahwa Samuel menjadi semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan rencana Tuhan atas hidup Samuel akhirnya tergenapi. Samuel kecil yang setia dengan perkara kecil di rumah Tuhan itu akhirnya diangkat Tuhan menjadi imam atas bangsa Israel. Adik-adik tahu, di kemudian hari, Imam Samuel lah yang mengurapi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Walaupun keluarga sekelilingnya jelek, melakukan dosa setiap hari, tetapi Samuel kecil yang setia ini, yang memilih untuk hidup dengan takut akan Tuhan, akhirnya Samuel ini yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Tahukah adik-adik, waktu kita setia, Alkitab mencatat di Matius 25 ayat 21. Tuhan bilang, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tuhan begitu disenangkan waktu kita setia kepada Dia dalam perkara kecil. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita, mengangkat kita, mempromosikan kita kepada perkara-perkara yang besar seperti Samuel. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai buah roh kesetiaan. Alkitab juga mencatat bahwa ada satu tokoh yang luar biasa, yang setia sampai mati, yaitu Yesus. Yesus yang hidupnya begitu nyaman di surga, tetapi Dia memilih untuk setia turun ke bumi, menjadi manusia. Yesus dihina, ditolak, dibunuh sama orang-orang, disalibkan, begitu sakit, tetapi Yesus setia sampai mati. Dan akhirnya waktu Yesus setia sampai mati, maka Bapanya membangkitkan Yesus dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga, dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Adik-adik, hari ini Tante Shirley mau kasih tahu bahwa ada upah untuk setiap kesetiaan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Kita pasti bisa menjadi anak-anak yang setia seperti Tuhan Yesus Kristus, karena
Roh Allah sekarang ada di dalam kita, kita juga pasti bisa menjadi anak yang setia seperti Samuel kecil. Nah, adik-adik, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya saya mau menjadi anak yang setia setiap hari? Gampang. Saya kasih contoh ya. Setia untuk hal-hal yang dipercayakan oleh otoritas atau orang-orang di sekeliling. Misalnya, waktu papa mama suruh jaga dedek, apakah Anda mau setia, benar-benar jaga dedek, atau malah main sibuk sendiri? Kalau misalnya dari sekolah dikasih PR, tapi PR-nya susah, PR-nya banyak, terus ini lagi, besok lagi, tambah lagi, belum tesnya, gak enak banget. Apakah kamu mau setia? Tetap kerjain sampai selesai dengan se-excellent mungkin. Atau kamu bilang gini, ya udah, kerjain aja asal-asalan, gak apa-apa kok. Apakah menurut kalian itu setia? Adik-adik bisa menjawab sendiri, yang mana yang setia, yang mana yang tidak. Atau misalnya, adik-adik disuruh nyapu sama papa di rumah. Papa bilang gini, nak, bantu sapu lantai ya, mama kecapean, mama kerjanya banyak. Kemudian kamu nyapu, tiba-tiba lagi nyapu, ketemu duit 50.000 di pojok. Gak tahu sih ini duit siapa, kayaknya sih gak tahu punya siapa. Lumayan ya, 50.000 bisa buat apa ya? Bisa buat beli es krim, atau bisa buat beli permen. Permennya dapat banyak ini segini. Tapi ini kan bukan duit saya ya. Gimana ya? Saya mau simpan aja diam-diam, atau saya mau tanya papa mama ini duit siapa? Bagaimana menurut adik-adik? Apakah adik-adik memilih menjadi anak yang setia dalam perkara kecil dengan mengembalikan uang yang kamu punya ini, yang kamu temukan ini kepada papa mama? Atau adik-adik memilih menjadi anak yang tidak setia dalam perkara kecil dan ngumpetin aja ini duit? Lumayan buat saya, gak ada yang lihat. Tahukah adik-adik, Tuhan dari surga melihat? Adik-adik, itu tadi beberapa contoh ya, beberapa contoh kesetiaan yang kamu bisa praktekkan di rumah. Percayalah, waktu engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Sebagaimana Tuhan mempromosikan Samuel waktu Samuel setia kepada Tuhan, demikianlah Tuhan akan mempromosikan setiap anak-anaknya yang setia kepadanya. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tante Shelly percaya adik-adik pasti belajar mengenai kesetiaan. Dan Tante Shelly percaya bahwa adik-adik bisa menjadi anak-anak yang setia. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, aku mau berdoa buat setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu hari ini. Aku berdoa, mampukan mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia, yang memiliki buah roh kesetiaan di dalam hidup mereka. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau pasti menyanggupkan mereka untuk setia, karena roh Allah yang ada di dalam mereka sanggup untuk menuntun mereka, untuk membuat mereka menjadi anak-anak yang setia. Dan aku percaya Tuhan bahwa waktu mereka belajar menjadi anak-anak yang setia dalam perkara yang kecil, maka Engkau Tuhan yang adalah ya dan amin, Tuhan yang pasti mempromosikan
hidup anak-anak ini. Tuhan akan pakai hidup mereka untuk perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan akan pakai mereka seperti Nabi Samuel, menjadi berkat Tuhan atas bangsanya. Anak-anak ini akan menjadi berkat. Mereka akan puas dengan hidup mereka. Mereka akan menjadi berkat dimanapun Engkau mau pakai hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, aku percaya Engkau menyanggupkan anak-anak ini, pertolongan-Mu ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik, ketemu lagi dalam Little Disciples berikutnya. Bye-bye. Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Hari ini kita sudah belajar mengenai kesetiaan adalah salah satu buah roh yang kita punya di dalam diri kita. Salah satu contoh dari kesetiaan yang Miss Shirley bagikan adalah tentang kesetiaan dalam tugas sekolah. Ketika tugas sekolah yang diberikan kepada kita sangat sulit dan susah dimengerti, apakah yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan mengerjakan dengan sepenuh hati dan dengan tekun? Atau adik-adik hanya akan asal-asalan saja, yang penting tugasnya selesai? Oke adik-adik, kakak punya pertanyaan. Sekarang yuk siapkan kertas dan juga pensilnya dan jawab pertanyaan di kakak ya. Oke. Yang pertama, berikan salah satu contoh dari buah roh kesetiaan selain dari apa yang telah Miss Shirley bagikan. Tulis sebanyak-banyaknya adik-adik ya. Oke, nomor 2. Apakah membaca Alkitab termasuk buah roh kesetiaan? Jelaskan dengan singkat. Oke adik-adik, segitu aja pertanyaannya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Lalu kirim ke Kak Mary. Oke, segitu aja. See you on the next activity and bye-bye. Selamat sore dan selamat hari Minggu untuk adik-adik Little Disciples. Halo adik-adik, gimana kabar adik-adik semua? Aku pengen tahu dong gimana kabar adik-adik semua selama seminggu ini. Caranya adik-adik tinggal komen di kolom komentar ya. Gimana kabar adik-adik semua? Oke adik-adik, thank you ya yang udah komen di kolom komentar. Nah adik-adik, next kita akan ada ayat hafalan. Tapi sebelum kita ayat hafalan, boleh dong seperti biasa adik-adik komen di kolom komentar kalau adik-adik sudah siap. Oke, thank you adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yakobus 4 ayat 7. Kita hafalin bareng-bareng ya. Oke. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke, sekali lagi adik-adik. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah adik-adik, dari ayat hafalan ini kita belajar untuk gak perlu khawatir di saat-saat sulit kita. Kita gak perlu takut sama tipu muslihat iblis. Kita harus berpegang teguh sama firman Tuhan. Kita harus berani untuk melangkah dan kita harus tetap berdiri. Oke adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk dihafalin, direkam, terus dikirim deh. Oke adik-adik, see you next time. God bless you.
berbagi dengan kakak. Nah adik-adik, kakak mau ngingetin nih buat adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk selalu absen online setiap minggunya. Usahain tepat waktu ya. Yang kedua, jangan lupa untuk mengikuti aktivitas yang sudah diberikan para kakak ya tentunya. Nah adik-adik, kebaktian online kita sudah selesai. Happy Sunday and see you next time. Bye-bye.